dalam menghafal yang kedua ini. Sebelumnya kami mohon maaf kalau nantinya kami membuat ada salah kata atau apa karena kami juga masih belajar. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Selamat malam Bapak Ibu berkah dalam. Sebelumnya kami dari masa STPK mengucapkan terima kasih untuk memimpin pertemuan Advent yang kedua ini. Perkenalkan, nama saya Marcelina Indah Krisnawati dan teman saya nama saya Samuel Yadi Sanda, Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Sal. dan kami mengucapkan terima kasih lagi kepada umat lingkungan Pedalangan karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin pendalaman Advent kedua ini. Kiranya rahmat Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu di kemudian hari. Sebelum memulai Advent ini, marilah kita lakukan lagu pembuka dari puji syukur nomor 683. Saya mulai. Kau dipanggil Tuhan 3, 2, 1. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan supaya hidupmu mengingatkan kasih-Nya dan memang tugasmu. Tetapi kau diberi nama, kau dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan supaya hidupmu mengingatkan kasih-Nya. Adapun pengantar singkat pada pertemuan Advent yang kedua ini. Dalam pertemuan Advent kedua ini, kita memasuki minggu kesetiaan dan kasih. Kita akan merenungkan bacaan Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 tentang Yohanes Pembaptis yang setia mewartakan kedatangan Yesus Sang Raja Damai. Kita juga diajak menggali kisah inspiratif dari Romo IV Mangunwijaya PR sebagai teladan kesetiaan dalam menghadirkan kasih di tengah-tengah masyarakat, bersumber dari inspirasi kitab suci dan kisah Romo Mangunwijaya PR. Kemudian kita diajak untuk menjadi duta damai dimanapun kita berada, khususnya di tengah persiapan pemilu 2024. Kita bersama dipanggil untuk menjadi duta damai, berani memperjuangkan kebenaran, tidak mudah terprovokasi, berani melawan uang yang memecah belah persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pertemuan Advent yang kedua ini, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami umat-Mu berkumpul di sini untuk bersama-sama mendalami pertemuan Advent yang kedua dengan tema bergiat sebagai duta damai. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dan bantulah kami untuk berani menjadi duta damai di tengah masyarakat, khususnya menjelang perhelatan politik di tahun yang akan datang, agar kami berani memperjuangkan kebenaran, melawan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak mudah terprovokasi, serta selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu.
Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan pengalaman dan inspirasi iman. Menimba inspirasi dari kisah Ide Mangunwijaya atau akrab disebut dengan Romo Mangun. Tentu kita semua begitu familiar, begitu akrab dengan Romo Mangun. Meski ketika menyebut beliau selalu tidak cukup dari satu sisi sebagai seorang rohaniwan saja. Secara profesi, Romo Mangun adalah pastor, arsitek, novelis, cerpenis, dosen, pendidik dan juga esais. Sebagai pribadi beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan, aktivis, humoris dan humanis yang begitu luas bergaul, lincah bergerak, lihai berolah pikir, dan berhasil masuk ke ruang-ruang publik, melintasi banyak sekat dan rintangan. Pada tahun 1992, Romo Mangun dianugerahi Architect Award, sebuah penghargaan bagi karya arsitektur ramah lingkungan dan mewadahi aspirasi masyarakat. Sebuah penghargaan bergengsi untuk karya arsitektural hunian di Lembah Hall, Yogyakarta, yang dihuni oleh mereka yang tidak beruntung dan terbatas secara akses serta dalam ancaman bencana banjir. Dan secara demografis tidak diakui oleh pemerintah pada waktu itu. Di tangan Romo Mangun, ungkapan gereja bagi kaum papa miskin, tersingkir dan tertindas menemukan nilai terdalamnya. Kampung Kot menjadi pemukiman yang layak dan kini dikenal sebagai karya gemilang Romo Mangun sebagai seorang arsitek. Atas dedikasi bagi kaum terpinggirkan, beliau juga dianugerahi The Root and Rap Exkin Fellowship pada tahun 1995. Yusuf Biliarta Mangunwijaya lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada 6 Mei 1929. Pendidikan ditempuh di HIS Fransiskus Xaverius Munthilan Magelang. Lalu melanjutkan pendidikan di STM Jetis Yogyakarta. Kemudian di SMU Besako Albertus Malang dan lulus pada tahun 1947. Lalu kuliah di jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1959 setelah menjadi pastor. Atas tugas dari gereja, beliau melanjutkan studi di Rheinische Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman pada tahun 1960 sampai 1966 untuk secara khusus mendalami bidang arsitektur. Pada studi terakhir ini, Romo Mangun menjalin persahabatan yang sangat hangat dan akrab dengan B.J. Habibie. Dimulai dari perkenalan setelah Habibie sholat di gereja, di mana Romo Mangun sedang memimpin misa. Kelak, Habibie menginstruksikan membawa jenazah Romo Mangun dari Jakarta dengan pesawat Hercules untuk dimakamkan di Yogyakarta. Sebuah paseduran yang putih dan menggentarkan, seperti halnya juga dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Romo Mangun yang Katolik berujar tentang Gus Dur sahabatnya. Beliau ini jauh lebih Katolik dibanding saya. Hanya saja beliau belum dibaptis, kata Romo Mangun. Mendengar hal itu,
Gus Dur langsung menimpali. Sampean itu juga lebih Islam daripada saya. Hanya saja sampean tidak hafal syahadat. Lalu beberapa saat kemudian, saat suara azan terdengar, Romo Mangun berkata kepada Gus Dur, kayaknya Arab sholat sajadah harus tak dipakai. Dalam bahasa Indonesia, kalau mau sholat, sajadahnya sudah saya siapkan. Sebagai seorang penulis, sedikitnya ia sudah menerbitkan 36 karya tulis, baik berupa esai, cerpen, maupun novel. Salah satu karya beliau adalah Burung-Burung Manyar pada tahun 1981 yang membuat Romo Mangun dianugerahi Ramon Magsaysay Award pada tahun 1996. Romo Mangun juga memberi perhatian dalam dunia pendidikan untuk anak-anak. Pada tahun 1994, ia mendirikan SD Kanisius Mangunan di Kalasan, Yogyakarta. Sekolah ini berbeda dengan sekolah pada umumnya karena bangunannya menyatu dengan pemukiman warga. Kita tentu mengenang bagaimana sebagai seorang pastor beliau memulai dari kesadaran untuk ngopeni orang-orang kecil dan sederhana. Dari mana beliau merasa tidak saja tumbuh dan belajar bersama orang-orang kecil, tapi juga menjadi berkembang karena mereka semua. Hidup Romo Mangun memberi kesaksian tentang kesetiaan pada pilihan untuk tulus mengabdikan diri bagi kepentingan umum sampai Tuhan memanggil. Demikian pengalaman dan inspirasi iman. Bapak Ibu, kita semua telah mendengar kisah inspirasi dari Romo Mangun dan bahwa kisah tersebut ada beberapa pendalaman dengan melalui pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang menarik dari sebuah kisah persahabatan Romo Mangun, Gus Dur, dan B.J. Habibie tersebut? Yang kedua, nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari kisah Romo Mangun tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan diri sebagai duta damai dengan masyarakat sekitar? Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau menjawab salah satu dari tiga pertanyaan tersebut setelah membaca dari kisah inspirasi iman dari YB Romo Mangun Wijaya. Bagi Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan pertama, kedua, atau ketiga, yang pertama, saya tidak mengira bahwa Romo Mangun itu dekat dengan Gus Dur dan B.J. Habibie. Pada waktu itu, pada tahun berapa ya, saya sering mendengar Romo Mangun di Kalitoge, bukan di Kop. Yang betul mana? Coge ya. Soalnya banyak bahasa Inggrisnya jadi atau ini kelahiran zaman now zaman sekarang. Oh, zaman now. Aku zaman Ya, saya tahu Romo Mangun tuh ya masih kecil. Ya, pinggir kali. Sangat-sangat tumbuh. Jadi Sampai menjadi di halaman 16 coba 16 Lembah Tugi. Jadi memang pada waktu itu berita mengenai Romo Mangun itu tersebar ya, banyak orang tahu. Tetapi ini perkenalan dengan Gus Dur dan B.J. Habibie kok tidak pernah. Saya pada waktu itu belum pernah mendengar di koran apa di mana.
ternyata pergaulan mereka antara Romo Mangun, Gus Dur dan B.J. Habibie itu sangat erat. Dan kalau kita lihat Gus Dur dan B.J. Habibie ini orang-orang yang kuat, kuat. Artinya kuat berpikir, ya, banyak inspirasi. Bahkan kalau Gus Dur pada waktu jadi presiden itu ya banyak bergurau ya, tapi gurunya itu mendidik, ya, mendidik. Dan B.J. Habibie pada waktu itu saya juga ingat bahwa banyak bahwa beliau itu lulusan Jerman kalau tidak salah itu ya, bahkan lalu bekerja di Jerman, bekerja di kalangan aeroplane, pesawat terbang, ya, lalu kembali ke Indonesia mendirikan Nurtanio, ya, belum lahir ya. Nurtanio itu pabrik pesawat terbang Indonesia. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu berita-berita tentang Nurtanio atau namanya apa pabrik pesawat terbang itu. Saya udah kurang lagi. Dan setelah jadi presiden hanya 1,5 tahun tidak salah, beliau kembali ke desanya tuh di Kalimantan ya, Kalimantan. Dan tidak ada berita tentang bagaimana perkembangan perusahaannya itu, Nurtanio pabrik pesawat. Itu yang disayangkan. Itu tentang yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari kisah? Ya, tentu nilai-nilai tentang kepandaiannya, tapi juga pastor dan berjuang bagi orang-orang kecil. Yang saya baca-baca di koran ya, untuk orang-orang kecil, bahwa dia juga memelihara, artinya memperhatikan ya orang-orang kecil di sekitar Kalijodo. Saya tidak pernah tahu Kalijodo di mana. Tapi kalau pada waktu itu Kalijodo katanya kumuh. Lalu dengan kuat tenaga, di samping itu juga sebagai seorang pastor tentu banyak doanya sehingga kaum miskin itu agak bisa tertata. Kemudian yang ketiga, bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan diri sebagai duta damai di tengah masyarakat kita. Kalau kita ini kan orang gereja ya, orang gereja. Tentu kalau duta damai tentu memberikan perhatian, memberikan contoh kehidupan kita kepada masyarakat. Seperti kalau di dalam masyarakat doa itu ya, doa penyerahan kepada Tuhan Yesus nomor 41 misalnya. Ya, semoga kita hidup dapat menjadi contoh bagi para tetangga. Saya ingat saya itu doa itu di nomor 41 penyerahan kepada penyerahan keluarga. Begitu dari saya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau berbagi pengalaman atau menjawab salah satu pertanyaan dari sini. Kisah Romo Mangun dengan B.J. Habibie itu mungkin terjadi karena mereka sama-sama sekolah dan yang nilai yang sangat-sangat bisa kita pelajari dari mereka adalah bahwa di Jerman itu kan minoritas Muslim, tetapi Romo memberi kesempatan bagi B.J. yang Muslim untuk bisa sholat bahkan di gereja. Jadi dia
suatu toleransi yang nilai toleransi yang sebenarnya harus kita contoh dari situ. Kemudian tentang persahabatan dengan Gusdur itu juga jelas bahwa tadi dikatakan bahwa itu sudah menyiapkan tak terpakai saja dan sebagainya itu tentunya juga suatu nilai toleransi yang sangat-sangat mendalam yang patut kita pelajari. Kemudian nilai-nilai dari Romo Mangun yang bisa kita lihat sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat Kali Coge, Lembah Coge itu adalah suatu tempat perkampungan yang sangat-sangat kumuh, dan ketika Romo Mangun sudah balik ke Indonesia, dia adalah seorang arsitek yang bisa menginspirasi untuk membangun perkampungan, dan perkampungan itu adalah dia bangun dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh Romo Mangun, misalnya di tempat potret di Salam waktu mau masuk ke Jogja itu di Palu ada tempat potret di Salam. Lalu kita mungkin ke mana Dono, Kodok apa itu yang pertapaan Dono. Dono. Nah, kalau kita ada bangunan-bangunan khas Romo Mangun yang tidak memakai batu bata seperti tembok ini, mereka adalah mengambil batu-batu kali yang ada di sekitar situ. Itu bisa kita lihat bangunannya. Jadi di sini nilai menghargai alam, selain toleransi juga menghargai alam. Itu juga nilai yang patut kita ambil dari kisah Romo Mangun ini. Dan mereka dia juga memanfaatkan tidak mengambil tukang-tukang dari luar, tapi juga orang-orang perkampungan itu yang dikerahkan untuk membangun Kali Coge yang sampai sekarang bisa kita lihat bahwa itu sekarang menjadi tempat wisata yang banyak juga turis yang mau melihat ke situ. Itu maka dengan kita mengambil nilai-nilai toleransi, nilai-nilai alam ini, menghargai alam dan sebagainya itu, kita akan bisa menjadi duta damai bagi seluruh Jadi Bapak yang lain akan ada Saya kisah Romo Mangun, Gusdur dan B.J. Habibie ya, tahunya dari teks guyonannya itu baru tahu seakrab itu. Terus untuk Romo Mangun sendiri yang B itu nilai-nilai Romo Mangun ini sebetulnya gereja-gereja yang saya tahu termasuk Gedangan itu juga menyediakan tempat, tapi tidak di dalam gereja. Kalau ini kan sepertinya di dalam gereja. Kalau di Gedangan itu kebetulan saya punya teman akrab itu juga teman akrabnya Romo Mario yang meninggal kena COVID, Romo Mariono, Romo kalah di Gedangan, mungkin belum menangi ya waktu COVID itu, meninggal karena COVID. Jadi teman saya itu Muslim taat, ya orangnya jadi ini B.J. Habibie, Gusdur itu muslimnya muslim, meskipun dia muslim taat tapi dia moderat. Dia ceplas-ceplos. Kalau muslim yang tidak moderat kan nggak mungkin guyonan seperti itu, karena dia muslimnya muslim moderat, jadi guyonnya enak. Ini sama Romo Mars, sahabat saya itu muslim, kebetulan main di Semarang mengunjungi Romo Mar ini. Saya dikabari, saya datang ngobrol di tempat balkon di Pasuruan itu kan ada balkon itu di atas itu, ngobrol di situ. Jamnya sholat, Romo Mar juga ngomong sama teman saya ini, terus kono sholat sih kono. Jadi gereja itu memang sudah menyediakan tempat untuk sahabat-sahabat
non muslim, non Nasrani. Jadi sudah menyediakan, memang ada tempatnya, ya, ada ruangannya di kamar. Salah satu kamar itu sudah disiapkan sama Romo, termasuk yaitu apa, sajadahnya. Terus peristiwa lain waktu ada demo tentang Pagas ini di kantor gubernur itu di demo orang itu di Rembang, orang-orang sepertinya kejadiannya itu orang Rembang demo karena ada apa, penggantian juga pembangunan untuk semen. ya, dan orang-orang itu bermalamnya di gereja Bongsari, ditampung di situ. Jadi diberi kesempatan, ya, ada tempat sholatnya, tempat mandi, diberi tumpangan. Jadi memang sebetulnya nilai-nilai itu memang turun-temurun. Jadi yang apa, tiga sahabat ini memang turun ke komunitas orang-orang Katolik. Terus jangsi bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan diri sebagai duta damai di tengah masyarakat sekitar. Nah, ini yang sebetulnya yang sulit. Waktu saya datang ke komunitas agama ini, waktu di katedral, komunitas agama, waktu kejadian demo itu kan pendemonya ditampung di gereja, dan itu banyak penekanan dari pihak yang berlawanan. Istilahnya banyak penekanan tentang KLP yang kok malah memberi tumpangan gitu. Nah, pihak gereja sendiri ya jauh ini kan cuma memanusiakan orang gitu. Makanya tidak mudah. Ini KLP, tapi yang lain belum tentu bisa mau menerima, termasuk Romo Mangun ini. Romo Mangun ini sebetulnya boleh dikatakan dia bisa dianggap musuhnya pemerintah, karena Kali Code itu kan kumuh, sebetulnya kan mau disingkirkan gitu. Saya waktu SMP sering lewat di situ, itu seperti kampung pelangi. Di situ tempatnya tuh banyak bermucurannya, prostitusi di situ. Jadi itu betul-betul daerah-daerah kumuh. Romo Mangun masuk di situ, otomatis kan berlawanan dengan pemerintah. Yang paling mencolok itu kalau tidak salah Waduk Gedung Ombo. Waduk Gedung Ombo itu Romo Mangun juga ada di situ. Kalau tidak salah ya, nanti bisa dibuka di Google, misalnya di situ kan ya dianggap banyak pro kontranya. Jadi sebetulnya kisah Romo Mangun ini di sini tidak mulus-mulus amat. Jadi makanya kalau disebutkan kita kasih murah gampang. Kalau ketemu sesama imam ya gampang. Tapi kalau beda imam setengah mati. Ya, apalagi cakupannya nasional. Ya, misalnya kalau seperti saya cerita, Gedung Ombo itu kan proyek pemerintah. Itu ada yang masuk di situ, banyak kontranya, apalagi seorang imam masuk di situ. Seperti waktu penggusuran di daerah Golarjo itu, Romo Roni ada di situ. Romo Roni juga masuk di situ.
Terus kasus waktu zaman 98 itu aktivis-aktivis yang dicari dari pemerintah itu kan berlindungnya kan juga di gereja ini. Romo Santiawan, Romo Santiawan itu juga yang ya istilahnya sebetulnya bukan melindungi gereja, itu kan memang memberi ya, menerima yang datang, meskipun itu dalam tanda kutip peristiwa itu kan dicari pemerintah ini. Ya, makanya yang C ini orang gampang ya, lihatnya orang-orang itu mungkin gampang, tapi penerimaannya di luar itu tidak gampang. Dan tetap saja kita niru Romo Mangun ini, meskipun resikonya banyak, resiko tidak tahu, tapi kan endingnya ini kan luar biasa, persahabatan yang luar biasa sampai dikirim pesawat Hercules. Dan itu kan menandakan bukan orang sembarangan, dua sosok yang berbeda tetapi bisa memberi perhatian yang luar biasa. Jadi ya. Banyak, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak yang lain yang mengenai keluarga tadi. Atau dari adik-adik sendiri keluarga kisahnya Romo Mangun ini Belum lahir. Kalau menurut saya pribadi, kisah Romo Mangun dan Gus Dur juga beda ini, menurut saya luar biasa. Romo Mangun benar-benar tokoh yang berwawasan, yang berdedikasi, tapi beliau bersedia untuk menerima Gus Dur, bahkan bersahabat dengan Gus Dur dan juga Bujali. Itu merupakan salah satu nilai toleransi yang dapat kita contoh ya Bapak Ibu. Karena apalagi di situasi politik seperti ini, politik yang semakin memanas, ada kontra antara satu dengan yang lain, tidak hanya satu agama, bahkan yang beda agama bisa berkonflik, bahkan yang satu agama pun juga bisa berkonflik. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia pasti memiliki perbedaan pendapat, perbedaan calon presiden kita nanti. Jadi meskipun banyak perbedaan itu, tetapi ingat lagi bahwa kita semua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda pendapat, berbeda ras, berbeda suku, tetapi kita semua tetap satu. Mau gimana pun, NKRI ini telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita sebelumnya, dan tugas kita sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa Indonesia sekarang, bisa mencontoh salah satunya dengan bertoleransi. Tidak hanya bertoleransi, tetapi juga mencintai alam semesta ini, menjaga alam semesta ini. Karena menjaga alam sekitar ini bisa menjadikan kita menjadi duta damai. Jadi duta damai di sini tidak hanya terkait toleransi ataupun tenggang rasa, tapi juga tentang bagaimana kita untuk membangun negeri ini menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi Indonesia maju. Seperti kata Pak Jokowi, Indonesia maju. Begitu Bapak Ibu, yang menurut saya pribadi dan bisa dilakukan dari orang. Kalau begitu, kita akan meneruskan dengan
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu katalah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diceritakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil. Dari bacaan ini, peneguhan tentang Yohanes Pembaptis adalah duta yang dipilih oleh Allah untuk mewartakan kedatangan Yesus Sang Raja Damai. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah untuk menjadi pewarta keselamatan. Ia hadir mempersiapkan jalan bagi Sang Raja Damai, yaitu Yesus, dengan pengorbanan dan seluruh indikasi. Injil Markus mengutip nubuat Nabi Yesaya yang meramalkan tentang seorang utusan atau duta yang akan datang untuk mempersiapkan jalan kehidupan. Yohanes Pembaptis itulah duta pemberita pertobatan dan persiapan bagi kedatangan Yesus Kristus. Melalui Yohanes Pembaptis inilah orang diajak pada pertobatan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Begitu juga secuil kisah persahabatan antara Gus Dur dan Romo Mangun telah memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam mengatasi perbedaan agama dan pandangan, serta ajakan bekerja sama untuk sebuah tujuan demi banyak orang. Meskipun keduanya sudah tiada, warisan persahabatan mereka terus dikenang dan dijadikan contoh dalam upaya memajukan Indonesia ke depan. Mereka berdua seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi duta bagi karya keselamatan dan kedamaian itu semakin nyata. Romo Mangun juga telah mempersiapkan jalan bagi bangsa Indonesia agar semakin memahami nilai kebinekaan, terutama bagi kita semua umat Katolik. Atas jasa beliau, kita menjadi menyadari pentingnya memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan sejarah. Kita semua umat Katolik juga dipanggil menjadi duta damai di tengah masyarakat. Menurut Nicholas Walter menjadi duta damai adalah hadir mengupayakan harmoni dan kebahagiaan dalam semua hubungan. Dalam hal ini, kita diajak untuk mengupayakan komunikasi yang beradab. Sebagai duta damai, kita perlu mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Kita perlu memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian. Di samping itu, kita diharapkan dapat berperan sebagai pencipta jembatan, berusaha menjembatani perbedaan dan konflik yang mungkin timbul di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Maka, kita semua sebagai umat Katolik dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif untuk menciptakan nilai-nilai perdamaian dalam menjelang pemilu 2024 ini. Harapannya kita sebagai umat Katolik dapat menjadi duta damai, seperti apa yang dikatakan dalam ensiklik Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus artikel nomor
solidaritas. Cinta kasih sosial membuat kita mencintai kesejahteraan umum dan secara efektif mengikhtiarkan kebaikan semua orang yang tidak saja terdiri dari orang per orang atau masing-masing pribadi, tetapi juga dalam matra sosial yang mempersatukan mereka semua. Nah, Bapak Ibu, dari penugasan ini dapat disimpulkan ya bahwa kita sebagai umat Katolik harus senantiasa menjadi duta damai. Meskipun menjadi duta damai tidaklah mudah karena tantangan berbagai zaman. Terutama di tahun 2024 nanti, kita semua sebagai warga Indonesia akan memilih pemimpin kita. Jangan jadikan tahun pemilu ini menjadi ajang untuk menciptakan konflik, tapi jadikanlah pemilu ini menjadi ajang untuk mempererat toleransi, mempererat persaudaraan antar umat dan bangsa Indonesia untuk menjadi Indonesia lebih maju. Maka Bapak Ibu semuanya, kita berharap bahwa pemimpin di tahun 2024 nanti akan menjadi pemimpin yang bijaksana tanpa memandang latar belakang suku, agama, kepercayaan, ataupun yang lainnya, sehingga akan menciptakan suatu sistem pemerintahan Indonesia yang adil dan penuh dengan suasana toleransi. Itu Bapak Ibu semuanya penugasan yang dapat kami berikan. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kuesioner yang saya ambil dari penugasan akhir kedua ini. Jadi nanti tolong diisi dan dikumpulkan kembali. Dan di belakang juga ada kolom doa niat untuk tahun 2024 depannya. Isinya sekarang. Ya, isinya sekarang. Kumpul ya. Poin itu ya. Oh, benar dia. Waduh.
Terangannya saya mengajak, tapi aku dulu tidak tahu apa ya enggak toh, kan ngajak toh. Iya, ini kan saya mengajak berdoa setiap hari, ngajak orang lain berdoa untuk setiap hari, tapi aku dulu tidak melakukan berdoa setiap hari. Jadi serba ngajak, tetapi apa itu dulu tidak melakukan.
Itu mengajak orang untuk membaca kitab suci. Tapi aku dulu nggak tahu baca kitab suci. Ya itu yang saya nanti membaca kitab suci. Kadang iya, ya tidak. Dicoret dua-duanya. Doa membangun niat. Niat untuk menjadi harapan untuk menjadi duta damai bagi lingkungan sekitar. Bapak kami. Bapak kami salah warga mulia. Bapak kami jadi anak kami COVID. Karena mengampuni segala dosa. Pak Ibu kalau disuruh ngisi lingkungan tuh tulisnya Petrus Damianus Pedalangan ya. Kalau ada yang nanya. Lingkungannya mana? Petrus Damianus Pedalangan. Kalau Mbak Dua ini dari Saya dari Paroki Sukorjo. Sukorjo, umumnya Madem. Yang Oh itu Besokor. Dari Sokor masih atas lagi. ini Romo Nganu itu, Romo Pusko. Elias, Iya, Romo Elias. Romo Smith. Iya. Itu udah mengkado. Ayo aku tuh banyak Sukorjo. Itu yang Sukorjo. kebun dalam Sini. kebun dalam mana? Gang pinggir tuh. Iya sini tak. Oh. Mana ada mana? Tinggalnya kebun di- dalam. Oh, tinggalnya mau jenaka. Makanya ini nanya kebun dalam mana? Aslinya Semarang. Sekolahan. Mungkin kebun dalam Makasih. lain daerah kan ada. Ngebut lah daerah lain. Sudah selesai. Mungkin jadi satu. Romo Elias loh. Yang Kita dari penting Gedangan. membangun niat, Ibu. Doanya Romo membangun niat Elias tuh untuk dulu kedepannya. di Gedangan. Dari sini. Heeh. Romo Elias, Romo Smith tahu. Tahu sebentar ya. Terus kembali sini ya, ke kiri Sontal. Gendut ya Romo Elias ya. Romo Thomas juga. Siapa? Romo Thomas. Dari mana? Mau di Sukorjo sekarang katanya di Giri Sonta itu. Sudah tua? Enggak, masih muda tapi sakit. Oh, kita apa? Nggak tahu, kalau jalan itu susah. Mau ada penyakit apa ya? Ini berarti udah pada semester berapa? Memang suruh gini ya? Berapa tahun studi? 3 tahun setengah. 3 tahun Itu setengah. paling cepat. Paling cepat. Ya, paling cepat. Kalau biasa 4. Kalau bisa ya 3,5. 3,5. Oh 3,5 itu? Maksudnya Mentok. itunya biasanya. Oh, lebih lama. Di sini saya mengajak ya memang ngajak ya nguyai wong tapi ora teko. Ayo dong ke gereja tapi wong itu sing nguyai itu ora teko gereja. Gereja pagi nah harian. Dulu sergap, Iya. tapi sekarang Akhirnya pindah sore Pak? karena apa? Karena dulu. Iya. Betul. Nanti kalau seperti saya 80, ini 81, nanti akan merasakan. Iya Pak. Betul. Kita Berjalan kaki ya. Tapi ada juga
ibu piring masih tak saya kan nggak malu-malu masai piring karena yang ya seperti mbah ya supaya anak cucu-cucu anak-anak umur tidak terlalu berat, lebih anak-anak yang punya anak ya harus memiliki dibantu. Cucu saya, Yud, Bunda, Edo, Janda, pulang enggak, suruh anak, enggak nama, anak cucu suruh ngomong lagi, capek Sebetulnya bukan pekerjaannya yang dinilai ya, tapi kasih sayang itu kasih sayang ada, tapi saya kan tidak ada yang ngomong tidak pernah. Saya nak lucu, semua pendidikan sendiri, mandiri saya. Sudah ada, sudah capek, anak lucu. Ngomong putu. Kalau kuliah sampai jam berapa sore? Paling siang itu jam 1. Jam Paling selesai. siang ya. Sore nggak ada kegiatan. Sore kok jarang, kalau sore nggak ada kegiatan kok jarang ikut misa harian. Padahal kan setengah hari. Gereja Gedangan itu kalau misa harian kan minim sampai romonya ngomel, nggak ada orang. Berarti setiap hari ada Pak? Setengah 6. Selasa sampai Jumat. Selasa sampai Jumat. Kalau Sabtunya kan sudah ikut misa mingguan. Senin libur. Senin libur. Coba teman-teman diajak setengah 6. Tinggalnya di Susteran. Enggak, saya ngekos Pak. Ngekos di Sujoyo. Sujoyo. Oh iya lumayan. Masih Semarang. Semarang. Kalau memang, tapi kesulitan transportasi enggak? Enggak bawa motor. Oh bawa motor, nah ya bisa aja lo diajakin temen-temennya biar rame. Dan nganu, kalau saya merasa gini, misa setiap hari itu perasaan saya kok rasanya sok nek mati ini surat dia. Betul, itu yang saya rasakan. Jadi saya melakukan misa setiap sore itu hampir cenderung ora bolong lah, meskipun tidak kadang ada yang lubang. Cuman kami berusaha untuk merayakan setiap hari. Rasanya itu betul, nek aku mati ora sudah tidak ada rasa takut itu. Rasanya wis siap. Perasaan saya seperti itu. Jadi saya merasakan manfaatnya misa harian itu. Jadi wis rak mikir nek memang aku dipundhut ya sudah siap. Ya moga-moga demikian. Memang yang yang saya rasakan itu setelah tak rasakan dekat ke gereja. Pulang itu ya. Jadi Itu saya rasakan juga waktu saya masih sergap. jadi orang Coba sergap ya. kalau dulu kan menghadapi kematian itu kan kadang orang masih takut. Hari tua ini jalan beliau. Coba aja memang sulit, itu memang sulit. Tapi dirasakan terus ini rasanya wis cedak itu. Jadi sewaktu-waktu kita tentang ini ya wis enggak. Kalau saya merasakan itu enggak tahu kalau yang lain mau datang golek jutu ya ngerti ya toh. Jaluk momongan ya toh.
kan lain kebutuhannya datang ke situ. Ya memang sebetulnya saya tidak ada motivasi untuk itu, cuman yang saya rasakan itu semakin dekat wis umur, ya betul kendala fisik harus diakui, umur mau jalan males, apalagi kalau misalnya pagi itu semakin berat. Ya, sempat bangun. Iya, bangun mau berangkat mandi dingin masih ngantuk. Ya, tadi tentang doa ya. Doa itu saya sebelum pandemi sampai sekarang pakai buku Madasar tak wocok sampai orang sing apal. Doa pagi apa, doa malam apa. Doa penyerahan kepada Tuhan Yesus, doa untuk anak-anak. Yalah, tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak, tak tambahi cucu-cucu kami. Terus doa kepada Santo Yusuf, doa kepada malaikat pelindung dari masyarakat. Terus tambahin sendiri doa untuk arwah dari mbah sampai keluarga tak sebutin itu tambahan. Terus doa mengucap syukur atas kesembuhan. Saya dulu sakit, tidak sadar, dibawa orang rumah sakit, katanya sampai ngompol di rumah, dibawa rumah sakit. Terus kaki saya gini-gini tuh, istri saya tuh aduh, tadi tidak sadar, melihat kaki saya ugal-ugal ini, itu saya semuanya nggak tahu. Terus saya sadar, tapi pada waktu Romo datang untuk pengurapan orang sakit, saya tidak tahu sakit apa ini. Padahal saya tidak merasa panas, tidak merasa. Tahu-tahu dokter 5 dokter itu mengatakan ini. Maka itu sampai sekarang saya mengucap syukur terus bahwa saya masih hidup, terutama itu ya. Terus doa tentang pandemi virus corona ini. Terus doa untuk kesembuhan ponakan saya yang sampai mesti batuk-batuk gitu ya. Nek nangis itu nangis. Ya itu setiap ada azan itu bangun ya. Di sana azan saya doa, tapi ya mesti lauk dulu, minum dulu, dan lain. Nah itu sampai ada yang apa berasa itu. Maka yang kuliah ini jangan lupa untuk doa apa? Dan pagi bermasak air untuk mandi. Karena menjelang tua muncul lagi perut seperti kram. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita melanjutkan pendalaman Advent yang kedua ini dengan doa umat. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendoakan doa umat mulai doa sebentar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan karena kami semua boleh berkumpul di sini melalui pendalaman Advent yang kedua ini. Kiranya pendalaman Advent bisa semakin membuat kami menjadi duta damai. Sekarang kami akan menghaturkan doa-doa umat dengan
bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bertemu bersama-sama di dalam perjalanan yang kami telah menerima segala hal yang Engkau harapkan agar kami berniat untuk bersama keluarga dan masyarakat mewujudkan segala kabar gembira ini supaya kami dapat hidup bertoleransi kepada siapapun. Ya Bapa kami mohon, berkatilah kami dan keluarga kami dan sanak saudara kami serta umat di lingkungan perjalanan ini agar kami semuanya bersatu padu mewujudkan kehendak yang baik, terutama di dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti kita dapat memilih calon presiden yang baik untuk bangsa kami, negara kami jadi negara yang maju demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Bapak yang makasih kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami dapat melaksanakan pertemuan akbar yang kedua. Semoga untuk menyambut tahun politik 2024 kami dapat seorang pemimpin yang bijaksana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami mohon. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan anugerah kepada kami sehingga kami boleh hidup di tanah air Indonesia tercinta ini. Kiranya kami semua bisa menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, semakin cinta akan toleransi dan menghargai satu sama lain. Kami mohon. Bapak yang Maha Kasih, demikian doa-doa yang dapat kami sampaikan. Kiranya Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami, baik yang kami ucapkan maupun yang ada dalam hati. Semua doa ini kami tunjukkan dalam kata Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. marilah kita doakan bersama doa damai Santo Fransiskus Asis. Secara bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa kemakmuran. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku dilindungi daripada diriku, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, serta dengan memberi aku menerima, dan menanggung
Semoga pertemuan Advent kedua ini membawa cinta kasih, membawa perdamaian baik kita semua di sini. Demi nama Bapa dan Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu, pertemuan Advent yang kedua ini telah selesai. Marilah kita berpikiran dulu. Mari kita lakukan untuk satu nusa, satu bangsa. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu ke dalam Advent kedua ini. Kami dari STPK mengucapkan terima kasih karena kami boleh memberikan pendalaman Advent. Kiranya pendalaman Advent yang kami berikan hari ini bisa berguna bagi Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga gereja. Terima kasih. Sampai saya kembali kepada Beli. Terima kasih.